Hai, Selamat datang di podcast Singkat Mahasiswa. Perkenalkan, saya Sundur Zahra sebagai MC1 dan ini rekan saya. saya Putriana sebagai MC2. Oke, pada obrolan kali ini kita akan membahas sebuah obrolan dengan tema asas umum pemerintahan yang baik. Dan di sini kita udah kedatangan 3 narasumber yang super pinter, open-minded, dan IPK-nya bagus-bagus. Mungkin kita bisa perkenalan dulu ya ke narasumber-narasumber kita yang udah meluangkan waktunya untuk hadir dalam sesi obrolan kali ini. Narasumber 1, silakan Mbak diperkenalkan dirinya. Halo. Aku Zafira Nanta sebagai narasumber pertama. Halo. Oke Mbak Zafira, salam kenal. Oke, kita lanjut ke narasumber kedua, Mbak Ajeng. Hai, aku Ajeng Dania sebagai narasumber kedua. Halo Mbak Ajeng. Salam kenal Mbak Ajeng. Oke, lanjut ke narasumber 3 yang paling ganteng nih, mas-mas, satu-satunya mas-mas di dalam sesi obrolan kita kali ini. Boleh memperkenalkan dirinya? Halo, aku Kevin Rehan sebagai narasumber ketiga. Halo Mas Kevin. Ini narasumber kita udah pada sarapan belum? Kayaknya lemes banget. Iya kayaknya. Udah. Ya. Oh udah ya. Ya udah, kalau misalkan ada yang belum sarapan, saya sendiri juga belum sarapan. Daripada lama-lama, mending kita langsung ke acaranya. Untuk para narasumber, dimohon jangan tegang-tegang ya. Anggap aja ini kayak sesi obrolan kita di kafe biasa gitu, nongkrong-nongkrong. Ayo Mbak Putri, boleh dimulai acaranya? Langsung saja ke acara selanjutnya mengenai pembahasan pada siang hari ini. Yaitu pertanyaan dasar mungkin bisa dimulai dari Mbak Ajeng Dania ya jawabannya. Ada pertanyaan nih, apa sih pentingnya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan negara oleh pemerintah? Oke, Mbak Putriana, terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban saya atau pendapat saya tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman untuk pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka membangun pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, menurut saya, asas umum pemerintahan yang layak adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya. Contohnya, yang pertama, bagi administrasi negara, sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan phrase air mason atau melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan unrahmatic that the tournament, the power and abuse the droid and ultra virus. Yang kedua, bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 UU nomor 5 tahun 1986. Yang ketiga, bagi hakim TUN dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN. Yang terakhir, AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. Sekian pendapat dari saya. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat keren banget ya Mbak Ajeng. Mbak Putri, kita kasih aplaus dulu yuk sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, iya. Jawaban Mbak Ajeng keren banget loh. Oke, Mbak Ajeng, super duper keren. Ayo Mbak, boleh dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, bisa aku lanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya. Kan tadi udah dijelasin sama Mbak Ajeng itu pentingnya AUPB bagi pemerintahan. Terus, apa aja fase perkembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik itu? Mungkin untuk Kevin Rehan bisa memberikan pendapatnya. Terima kasih Putri atas pertanyaannya. Jadi gini, perkembangan AUPB itu dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, secara historis penggunaan AUPB sudah berlangsung sejak lama. Penggunaan AUPB tidak didasarkan pada landasan hukum seperti undang-undang, namun lebih diutamakan berdasarkan konsep, doktrin, atau kebiasaan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Pada fase kedua, normativasi AUPB pertama kali dilakukan dalam Undang-Undang
Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ditegaskan bahwa pembentukan undang-undang tersebut tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penegakan hukum di bidang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fungsi AUPB itu sendiri adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi sebenarnya tidak mengatur sama sekali mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang menjadi urat nadi pelaksanaan berbagai hal, fungsi, dan tugas pemerintah. Dan yang terakhir, fase 3. Setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disahkan sebagai perundangan yang pertama kali mengatur mengenai tata laksana pemerintahan yang sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 dan Pancasila. Hal-hal penting terkait penyelenggaraan pemerintahan mulai dari kewenangan, wewenang AUPB, atribusi, delegasi, mandat, dan lain-lainnya diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut. Sekian jawaban dari saya. Oke, Mas Kevin, terima kasih ya penjelasannya. Jadi teman-teman, fase perkembangan AUPB ini dibagi jadi 3 tahap. Yang pertama itu historis, yang kedua itu normatif, udah ditulisin ke dalam undang-undang, dan yang ketiga ini baru disahkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, sebagai perundangan yang pertama kali mengatur mengenai tata laksana pemerintahan yang sesuai dengan UUD 1945 NRI dan Pancasila. Terus bagaimana nih hubungan antara asas-asas dan prinsip-prinsip pemerintahan? Gimana kalau pemerintah cuma menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik saja? Mungkin untuk Mbak Zafira, kelihatannya udah siap banget nih buat ngejawab. Boleh diminta pendapatnya? Ya, makasih Mbak Yasmin untuk pertanyaannya. Menurut pendapat saya, asas-asas umum pemerintahan yang baik atau dapat disingkat dengan AUPB ini merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi para pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Jadi, asas ini merupakan penjabaran dari prinsip pemerintahan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan atau pejabat pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah, serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Segitu dari saya. Oke Mbak Zafira, terima kasih banyak ya atas jawabannya, sangat jelas sekali. Makasih banyak Mbak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjut. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem pemerintahan Indonesia apabila didukung oleh adanya administrasi yang baik dan mantap. Apa sih tujuan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik? Pertanyaan ini mungkin bisa dijawab oleh Mas Kevin Rehan. Oke Putri, jadi tujuan dari asas umum pemerintahan yang baik yang diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik itu menurut saya ada 4. Yang pertama, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas antara hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Yang ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mas Kevin, lanjut dari pertanyaan sebelumnya ya. Mungkin bagaimana penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah yang bebas dan bersih dari KKN. Ini mungkin tadi kan Mas Kevin udah jawab, sekarang mungkin gilirannya Mbak Ajeng, boleh dijawab pertanyaannya. Terima kasih Mbak Yasmin. Akan saya jawab. Menurut saya, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, diperlukan adanya kesamaan visi, misi, dan persepsi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Yang kedua, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, diperlukan landasan hukum untuk mencegahnya. Maka harus diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara, didasarkan pada UU Nomor 28 Tahun 1999
yang terdapat 4 aspek kebijakan dasar politik nasional yang ditetapkan dalam sistem manajemen kenegaraan RI. Dalam rangka menciptakan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN, yang pertama meletakkan asas-asas umum penyelenggara negara yang baik atau good governance meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Kedua, hak dan kewajiban penyelenggara negara. Salah satu yang mendasar dan baru adalah menyangkut kewajiban penyelenggara negara melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Ketiga, pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara sebelum, selama, dan setelah menjabat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK. Yang keempat atau yang terakhir, peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Sekian jawaban dari saya, mungkin dapat membantu pertanyaan. Oke, Mbak Ajeng. Berarti kalau dari penjabarannya Mbak Ajeng, AUPB ini tuh bagus banget buat mencegah terjadinya KKN di pemerintahan kita sendiri. Terus bagaimana implementasi AUPB dalam praktek sebagai bentuk pelaksanaan memajukan kesejahteraan masyarakat? Mungkin Mbak Zafira boleh dimintain pendapatnya? Ya, makasih Mbak Yasmin. Ngomongin tentang penerapan atau pelaksanaan AUPB dalam tindakan nyata merupakan harapan dan dambaan masyarakat yang berarti adanya pelayanan pada masyarakat terjamin adil, cepat, tepat, dan akurat, serta terjangkau oleh masyarakat. Oleh karenanya, setiap tindakan administrasi negara harus selalu dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta tidak membeda-bedakan golongan suku, agama, bahkan status sosial. Dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, pada pelaksanaannya, maka pemerintahan sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah yang merupakan pengayom dan pelayan masyarakat, sudah seharusnya menjunjung tinggi akan asas ini, asas AUPB, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 6 yang menyebutkan bahwa AUPB adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pada dasarnya, pemerintahan dalam menjalani berbagai kegiatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atas asas legalitas. Pada keadaan ini, karena pemerintah sebagai unsur utama penyelenggara pemerintah yang merupakan pengayom dan pelayanan masyarakat, sudah seharusnya menjunjung tinggi AUPB serta menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Terkait dengan implementasi AUPB yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah dapat bertindak atas dasar kebijakan untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Ya, begitu. Oke, Mbak Zafira, terima kasih atas jawabannya. Quick question, seberapa penting AUPB ini untuk penyelenggaraan pemerintahan kita dari skala 1 sampai 10, kasih alasannya. 10/10. Oke, Ya, alasannya? karena pemerintah dengan adanya asas ini, pemerintah tuh nggak bakal melakukan tugasnya secara semenang-menangnya gitu, karena sudah diatur dalam AUPB. Oke, Mbak Zafira, bagus banget jawabannya. Kalau untuk Mbak Ajeng, seberapa penting AUPB ini dari skala 1 sampai 10? Mungkin sama dengan Mbak Zafira, 10/10, karena dalam menjalankan pemerintahan itu, pemerintah sudah memiliki asas atau pedoman seperti itu, dan bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang harus dilakukan dia, seperti itu, Mbak. Oke, Mbak Ajeng, terima kasih. Dan yang terakhir, Mas Kevin, seberapa penting AUPB ini buat penyelenggaraan pemerintahan kita dari 1 sampai 10? Kalau aku sih 10/10 ya, karena AUPB itu kan selain memberantas korupsi dan nepotisme, itu juga menjadi pedoman bagi pejabat pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan baik, supaya tidak korupsi dan lain sebagainya. Oke, mungkin ada saran nggak mungkin dari ketiga narasumber kita untuk AUPB ini? Nggak ada. Sorry. Tapi dari pertanyaan singkat tadi,
kita dapat menyimpulkan kalau misalkan AUPB ini tuh penting banget sampai semua ratingnya 10/10 kata narasumber kita untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia. Mbak Putri, tolong bacain kesimpulannya dong, kan dari tadi narasumber kita udah menjabarkan seluruh jawabannya dengan jelas, terus singkat, padat, dan pokoknya tuh masuk banget ke otak ya nggak sih? Mohon dong diberi kesimpulannya. Oke, jadi kita langsung aja ke kesimpulan yang dapat diambil dari podcast singkat kita hari ini mengenai materi AUPB, yaitu pada umumnya AUPB memiliki peran yang sangat penting, di mana pemerintahan tidak akan melakukan tugas dengan sewenang-wenangnya karena dalam AUPB itu mengatur asas-asas yang baik. Karena dalam AUPB mengatur asas-asas yang baik, asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi 1. Asas kepastian hukum, 2. Asas tertib penyelenggara negara, 3. Asas keterbukaan, 4. Asas proporsionalitas, 5. Asas profesionalitas, 6. Asas akuntabilitas. Dan AUPB ini memiliki fungsi dan arti penting bagi administrator negara, bagi masyarakat, bagi hakim PT UN, dan badan legislatif. Oke, jadi sekian ya untuk teman-teman atau penonton yang yang mendengarkan podcast ini atau yang menonton podcast ini. Sebelum kita tutup, mungkin kita bisa ngasih applause sekali lagi buat narasumber kita yang jawabannya tuh hebat-hebat banget ya nggak sih? Oke, mungkin sekian podcast untuk hari ini. Kasihan juga kalau narasumber kita kelamaan, belum pada sarapan juga kan. Kalau misalkan kita ada salah kata atau salah ucap, salah penyampaian dalam podcast ini, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk penonton juga, kalau misalkan kalian suka sama acara kita ini, jangan lupa tinggalin like dan komen ya. Komennya itu yang bagus-bagus aja, jangan komen yang buruk-buruk. Oke, terima kasih semuanya.